Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi utamanya. Usai buron 12 tahun, tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akhirnya menangkap terpidana kasus korupsi Hamka bin Tuwo Kalbu. 104 kepala desa di Kabupaten Goa mengembalikan uang gratifikasi kepada penyidik Kejaksaan Negeri Goa. Setiap kepala desa menerima 20 juta rupiah. Jelang bulan Ramadan, harga cabai rawit di pasar tradisional Pabaeng-Baeng Kota Makassar melonjak drastis. Kita ke informasi pertama hari ini. Usai buron 12 tahun, tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akhirnya menangkap terpidana Hamka bin Tuwo Kalbu di Balikpapan, Kalimantan Timur. Hamka terjerat kasus korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga hidromikro di Kabupaten Baru tahun 2008. Pelarian terpidana Hamka bin Tuwo Kalbu berakhir usai diringkus tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pria berumur 41 tahun ini terjerat kasus korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga hidromikro di Kabupaten Baru pada tahun 2008. Usai buron 12 tahun atau sejak 2011, petugas akhirnya meringkus Hamka di Pelabuhan Kampung Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Terpidana ini sering berpindah tempat dari Tarakan, Nunukan, Berau, Penajam, hingga terakhir di Balikpapan. Hamka dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baru selama 3 tahun 6 bulan serta denda 50 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Baru pada 3 Agustus 2011, Hamka divonis 2 tahun 2 bulan serta denda 50 juta rupiah. Vonis Pengadilan Negeri Baru dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada 27 September 2011. Namun terpidana justru melarikan diri hingga masuk daftar pencarian orang. Dalam perkara korupsi pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga hidromikro di Desa Harapan, Kabupaten Baru tahun 2008 yang mengakibatkan kerugian negara 194.485.000 rupiah. Tuntutan jaksa penuntut umum pada waktu itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamka bin Tuwo Kalbu pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 50 juta sesuai dengan 4 bulan kurungan. 2011 Garing PN Baru tanggal 3 Agustus 2011 dengan putusan sebagai berikut: menghukum terdakwa Hamka bin Tuwo Kalbu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 2 bulan. Perbuatan terpidana melakukan korupsi mengakibatkan kerugian negara lebih dari 194 juta rupiah. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Pamer gaya hidup mewah seolah menular di kalangan anak pejabat negara. Kepala Bea Cukai Makassar viral di media sosial karena ulah anaknya yang hobi pamer kemewahan. Andi Pramono dalam beberapa hari terakhir jadi perbincangan. Kepala Bea Cukai Makassar ini disorot bukan karena prestasi, melainkan aksi sang anak yang hobi pamer gaya hidup mewah. Putri dari Andi Pramono viral di media sosial memamerkan kemewahan. Bahkan diunggah di salah satu akun media sosial, rumah mewah di kawasan Cibubur ini diduga juga merupakan salah satu aset kekayaan Andi Pramono. Pekerjaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK nampaknya masih akan bertambah, bolak-balik memanggil pejabat yang gaya hidupnya tidak sesuai profil. Kita akan lakukan pemeriksaan LHKPN, kita klarifikasi terhadap saudara APR gitu, istilahnya Andi Pramono gitu. Mungkin minggu depan kita undang. Dalam laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN yang dilaporkan pada tahun 2022, Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono memiliki total kekayaan senilai 13,7 miliar rupiah. 6,9 miliar rupiah berupa tanah dan bangunan, alat transportasi senilai 1,8 miliar rupiah, dan sisanya dilaporkan dalam bentuk harta bergerak, kas, dan surat berharga senilai 4,8 miliar rupiah. Dengan harta fantastis sebagai Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono diklaim getol memberantas pelanggaran kepabeanan di Kota Makassar dan sekitarnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Kita ke informasi lain, sebanyak 104 kepala desa di Kabupaten Goa mengembalikan uang gratifikasi kepada penyidik Kejaksaan Negeri Goa. Setiap kepala desa menerima 20 juta rupiah, memuluskan pengadaan truk sampah. Kini tersisa 17 kepala desa yang belum mengembalikan dana gratifikasi. Penyidik Kejaksaan Negeri Goa kembali menerima uang hasil gratifikasi sebesar 2 miliar 400 juta rupiah dari 104 kepala desa di Kabupaten Goa. Seluruh dana gratifikasi ini dari proyek pengadaan truk sampah pada anggaran tahun 2019. Pengembalian uang dilakukan bertahap oleh kepala desa yang masih aktif ataupun yang sudah tidak menjabat. Ada 121 kepala desa menerima dana gratifikasi. Setiap kepala desa menerima 20 juta rupiah untuk memuluskan pengadaan truk sampah oleh bendahara desa yang bersumber dari dana desa. Total dana gratifikasi yang diterima penyidik Kejaksaan Negeri Goa mencapai 2,4 miliar rupiah telah diserahkan kepada kas negara. Kini tersisa 17 kepala desa yang belum mengembalikan dana desa hasil korupsi senilai 340 juta rupiah. Penyetoran dari kepala desa, seluruh desa yang ada di Kabupaten Goa berjumlah 121 desa. Akan tetapi yang mengembalikan sebanyak 104 desa dengan total senilai 2 miliar 74 juta 400 rupiah. Rata-rata pengembalian berapa, Bu? Setiap desa, 104 desa mengembalikan per desa 20 juta rupiah. Selebihnya, Bu, kepala desa yang belum mengembalikan, Bu, apa alasannya, Bu? Jadi di sini kami mendapatkan data ada beberapa kepala desa yang telah meninggal dunia. Kemudian juga ada kepala desa yang pada saat itu dia sudah tidak lagi bertugas. Jadi dia pada saat itu meninggal dan saat ini kemudian ada juga yang sudah tidak aktif lagi. Dalam kasus ini penyidik Kejaksaan Negeri Goa telah menetapkan 5 tersangka. Total kerugian negara sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulawesi Selatan mencapai 9 miliar rupiah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menyisakan kecemasan bagi masyarakat sekitar depo Pertamina Parepare. Karena takut kebakaran depo Pelumpang terulang di depo Pertamina Parepare, warga terpaksa mengungsi saat malam hari dan kembali pada pagi hari untuk berjualan di pasar. Permukiman warga di sekitar depo Pertamina Kota Parepare tampak padat. Kebakaran depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara menyisakan kecemasan bagi masyarakat sekitar depo Pertamina Parepare. Apalagi ada ratusan siswa dari SD Negeri 34 dan SD Negeri 52 yang bersebelahan dengan depo Pertamina Parepare. Kedua sekolah itu hanya berjarak 2 meter dengan depo Pertamina Parepare. Sekolah? Yang jelas ada sekolah itu yang jelas. Iya. Karena ini bersebelahan sekali, tidak ada antaranya. Memang tembok sekolah dengan tembok Pertamina itu, depo Pertamina itu Ada seni 1 meter itu jarak sebenarnya. berapa? Lorong ke belakang itu, yang warga di belakang itu. Ada juga di belakang. Kalau di samping sini berapa meter, Bu? Kira-kira jaraknya dari Sampai pagar sekolah dari pagar sekolah kan 1 meter kayak itu yang lorong ke sana. Oh, hanya 1 Iya, meter. ada lorong. Oh, jadi wajar kalau Ibu khawatir ya dengan Iya, artinya tetangga sekali, tidak ada yang ya terangnya kecuali lorong 1 meter. Oh. Iya. Itu saja. Ibu, kalau sejauh ini apakah sudah ada sosialisasi safety dari Pertamina kepada pihak Selama sekolah? saya tidak pernah ingat ada tidak pernah, kayak tidak pernah. Pak, tahu tidak Pak, sekolahnya anak saya ini dekat dengan Pertamina? Ya. Sangat dekat Pak? Iya. Berapa jaraknya kira-kira Pak? Berapa? Ada 10 meter. Ada 7 meter? Nah Pak, tidak takut Pak anak tak sekolah di sini kalau dekat dengan anak? Khawatir ya Pak? Iya, khawatir ya. Lihat kejadian di Jakarta itu? Iya. Oke. Karena takut kebakaran depo Pelumpang terulang di depo Pertamina Parepare, ada warga terpaksa mengungsi saat malam hari dan kembali pagi hari untuk berjualan di pasar. Takut ya. Ibu, intinya takut kita Bu ya kalau misalkan ada apa-apa di sini di Takut biar apa? Saya takut juga kalau ada apa ada rencana ini Bu? Apa ada rencana pindah dari sini atau gimana Bu? Karena berdekatan sekali nih. kalau
rumah saya ada di BTN toh. Ya pika sih cari uang di sini kasihan menjual di pasar. BTN kok dia ada dia kalau kue. Jadi berpikir untuk pindah Bu ya? Selain bertetangga dengan sekolah dan permukiman warga, depo Pertamina Parepare di Jalan Trans Sulawesi ini juga berdekatan dengan pasar. Suadi Gatang melaporkan dari Parepare.